Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Datu Biladiah dengan NIM PO 7121200004 dari kelas 2A dengan dosen pengempuh Ibu Intan Komalasari APPMkes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standar operasional prosedur memandikan bayi baru lahir. Saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, yaitu membersihkan kulit bayi dari kotoran dengan menggunakan air hangat yang bersih. Memandikan bayi juga merupakan salah satu tindakan untuk memelihara kebersihan personal dan mencegah infeksi khususnya pada bayi baru lahir yang disebut juga dengan neonatus. Baik, di sini banyak orang yang bertanya nih, sebaiknya beberapa sering memandikan bayi baru lahir. Mengutip dari Mayo Klinis, bayi baru lahir tidak perlu sering dimandikan. Hal yang paling penting yaitu saat mengganti popok bayi. Anda juga ikut membersihkan tubuhnya. Mengapa memandikan bayi baru lahir tidak boleh terlalu sering? Alasannya, memandikan bayi terlalu sering bisa membuat kulit bayi kering dan tidak nyaman. Memandikan bayi 3 kali seminggu selama tahun pertamanya sudah cukup. Selanjutnya, kapan waktu yang paling baik untuk memandikan bayi baru lahir? Memandikan bayi baru lahir memang tidak bisa sembarangan, termasuk soal waktu. Hindari memandikan bayi setelah minum air susu ibu atau yang disebut juga dengan ASI. Memandikan setelah perutnya berisi bisa membuat bayi tidak nyaman. Selain itu, jika ia merasa perutnya tertekan, buah hati Anda bisa sampai muntah. Sebaiknya pilih waktu yang senggang bagi Anda dan si buah hati Anda. Dengan begitu, Anda bisa fokus pada si buah hati dan tidak akan terburu-buru. Baik, selanjutnya, cara tepat untuk merawat kulit bayi yang sensitif. Yang pertama, cermat pilih produk yang aman. Pilih produk perawatan bayi yang baru lahir yang mengandung bahan-bahan organik. Pilih produk yang berlabel hipoalergenik untuk mencegah resiko alergi. Seperti contoh gambarnya ini. Selanjutnya yang kedua, bijak memandikan bayi. Saat bayi baru lahir, Anda sebaiknya jangan langsung memandikannya. Umumnya, banyak ibu yang risih melihat adanya selaput lemak yang menempel di tubuh bayi saat setelah lahir. Selanjutnya yang ketiga, jangan lupa pakaikan pelembab. Bukan hanya orang dewasa saja yang butuh dilembabkan dengan moisturizer. Bayi baru lahir pun perlu. Terlebih karena kulit bayi cenderung kering dan sangat sensitif. Berikut pelembab yang terdapat moisturizer. Tujuan memandikan bayi baru lahir. Yang pertama, mempertahankan kebersihan kulit dan kenyamanan pada bayi. Selanjutnya yang kedua, membuat bayi tetap wangi dan bersih. Yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi pada bayi. Selanjutnya, peralatan memandikan bayi baru lahir. Yang pertama, bak mandi bayi atau baskom berisi air hangat. Yang kedua, sabun mandi bayi. Yang ketiga, waslap 2 buah. Selanjutnya, handuk bayi 1 buah. Lalu, pakaian bersih bayi 1 set, baju, popok, dan lain-lain. Selanjutnya, selimut mandi. Selanjutnya, cotton bud. Dan yang terakhir, baby oil, minyak telon, dan sisir rambut. Prosedur pelaksanaan memandikan bayi baru lahir. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Dalam tahap prainteraksi, terdapat yang pertama yaitu melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada. Selanjutnya, menyiapkan alat. Dan yang terakhir yaitu mencuci tangan. Selanjutnya, tahap orientasi. Yang pertama, memberikan salam sapa pada nama pasien, yaitu bertanya kepada orang tua pasien atau keluarga pasien atau keluarga bayi yang ada di ruangan tersebut. Selanjutnya, menjelaskan kegiatan atau tujuan yang akan dilakukan, yaitu menjelaskan kegiatan untuk memandikan bayi baru lahir tersebut dan menjelaskan apa tujuan dari memandikan bayi tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan persetujuan atau kesiapan pasien, yaitu kita menanyakan persetujuan kepada keluarga pasien atau ibu pasien atau keluarga pasien atau keluarga bayi untuk memandikan bayi tersebut. Selanjutnya tahap kerja. Yang pertama, cek dan mempertahankan suhu bayi agar tetap stabil. Selanjutnya, jaga lingkungan suhu sekitar, jangan sampai bayi kedinginan. Selanjutnya,
angkat bayi dan bawa ke tempat memandikan bayi. Selanjutnya, baringkan bayi di tempat mandi dengan berlahan-lahan. Lalu letakkan bayi di atas perlak, lepaskan seluruh pakaiannya, lalu bungkus badan bayi dengan selimut mandi. Selanjutnya, ambil waslap pertama untuk menyeka wajah. Lalu, celupkan ke dalam air di bak, peras sedikit, lalu seka lembut secara berurut dari wajah, lalu lengan, badan, punggung, lalu kaki. Ganti dengan waslap kedua, celupkan ke dalam air di bak, lalu bersihkan daerah sekitar kelamin. Selanjutnya, ganti dengan waslap pertama kembali, bubuhi dengan sabun. Sabuni seluruh badan bayi dari lengan hingga kaki. Usahakan telapak tangan tidak terkena sabun karena bayi sering memasukkan tangan ke dalam mulut. Lalu alat kelamin boleh disabuni, gunakan waslap kedua. Selanjutnya, dalam bak mandi, angkat tangan bayi, masukkan ke dalam bak dengan cara celupkan tangan kiri di bawah leher dan paha bayi. Ibu jari menutup telinga kanan dan jari tengah menutup telinga kiri. Selanjutnya, dengan tangan kanan, rapatkan kedua kaki bayi, posisi telunjuk di antara kedua kaki. Selanjutnya, bayi siap diangkat untuk dimasukkan ke dalam bak mandinya. Selanjutnya, posisi bayi di air harus lebih rendah dari kepalanya. Lalu lepaskan tangan kanan petugas dari kaki bayi. Lalu bilas bagian depan tangan dan kaki hingga bersih. Tubuh bagian belakang bisa dibilas tanpa harus mengembalikan badan bayi. Jikapun ingin mencoba membalikan badannya, dengan cara melepaskan ibu jari Anda di telinga kanan si kecil, lalu tutup telinganya dengan ibu jari tangan kanan. Sementara jari tengah atau telunjuk kanan menggantikan jari tengah yang menutup telinga kanan. Telapak tangan kiri tetap memegang kepala bayi, lalu balikan tubuh ke arah kanan secara berlahan. Selanjutnya kemudian telapak tangan kiri digunakan untuk menyiram tubuh bayi. Selanjutnya, jika ingin mengeramasi rambut bayi, lakukan sebelum membilas tubuhnya dengan cara beri sedikit sampo di rambutnya, usap lembut hingga sampo merata. Lalu, bilas dengan air hingga busa sampo tidak tersisa dan diikuti. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.